Saya pikir sulit. Sebab memang saya pikir apakah partai kita memerlukan dominan figur. Ini kelihatannya sampai saat sekarang ini iya. Sebab itu tadi Mas Heri sampaikan bahwa dominan figur ini bisa mempersatukan. Cuma jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama. Ya. Cukup target kita bukan itu. Figur ya. Iya, bukan figur. Target kita memang adalah sebuah partai yang dikelola bersama. Tanpa ada tokoh yang menonjol. Tapi yang kita harapkan itu adalah perbedaan-perbedaan di antara mereka itu tidak sampai keluar, sehingga berujung kepada pemecatan atau konflik yang keluar ataupun terpecahnya partai itu. Jadi saya pikir bagaimana caranya. Sebenarnya ini memang tergantung kepada pimpinan. Tapi pimpinan itu tidak perlu harus seorang figur yang dominan dalam partai. Jadi sebenarnya bagaimana cara mengelola konflik dalam partai. Ini saya pikir yang tidak berhasil dilakukan di dalam ketiga. Manajemen konflik. Manajemen konfliknya itu yang belum berhasil. Sumbernya saya pikir ini saya tidak ingin berpihak. Seperti Anda tanyakan ke Mbak Eni tadi ya, dan juga tidak layak untuk ditanyakan ke saya itu. Tapi saya pikir melihat perkembangan konflik internal P3 ini, saya pikir sumbernya itu adalah memang tidak dibicarakan dukungan terhadap Gerindra di dalam internal, di dalam kepengurusan P3. Saya pikir ini perlu. Apakah itu memang murni hanya karena gaya kepemimpinan yang sedikit otoritarian? Ini saya pikir ini tidak gaya, ini kultur bangsa kita. Bangsa kita ini tidak bisa membedakan antara itu keputusan saya sebagai pimpinan partai dan itu keputusan partai sebagai sebuah organisasi. Nah, seharusnya supaya partai ini bisa berkembang, organisasilah yang menentukan itu, bukan individu. Sebab kalau individu yang menentukan dan kemudian dipaksakan itu ke dalam partai, akibatnya perpecahan. Gaya kepemimpinan atau apa? Ya, saya kira memang yang sangat disayangkan balik lagi kenapa di ujung gitu loh. Saat sebenarnya dukungan politik partai-partai di dalam kontestasi Pilpres itu dinantikan. Ya kan? Saya kira bukan hanya P3 nanti yang dirugikan dalam hal ini. Gerindra juga nanti akan mendapatkan efek yang ada atas dua kubu ini. Katakan misalnya nanti ya SDA yang tetap terus memimpin P3 sampai Pilpres. Maka saya kira konflik ini tidak akan bisa selesai. Dan pada saat Pilpres itu mesin politik P3 tidak akan maksimal karena sudah ada RIA. Atau sebaliknya, atau sebaliknya. Misalnya Emron Magapi selaku PLT sekarang ketua umum yang memimpin P3. Misal seperti itu. Jelas maka koalisi nanti selesai. Ada kemungkinan koalisi dengan Gerindra ditarik. Jadi ini menurut saya memang sangat rugi. Bukan hanya P3, juga pada ujungnya nanti yang dirugikan adalah Gerindra. Jika ini tidak diselesaikan, apakah memang menuju kepada ujung kehancuran P3? Menurut saya harapan kita selesai ya, Prof ya, setuju ya, selesai. Tidak ada cara lain, kembalilah kepada mekanisme dan aturan partai. Itu yang cara yang paling tepat. Saya kira Majelis Ulama Indonesia sudah mengambil langkah untuk menjadi fasilitator sekaligus mediator. Saya kira itu walaupun ya, saya kira begini, Pak Hamzahas saya kira juga figur sentral ya, yang sangat disegani. Walaupun kita lihat di beberapa tayangan TV Pak Zarkasi Nur juga hadir di situ. Menurut saya tokoh-tokoh yang berpengaruh kuat di P3 itu segera turun tangan. Kalau tidak, jelas P3 akan sulit sekali saya kira ya dalam kondisi ini. Karena apa? P3 harus diselamatkan. P3 ini adalah partai besar, partai yang jelas-jelas memiliki aset ya. Saya katakan walaupun suaranya 6%, tapi dibandingkan 2009 kenaikannya 1%. Memang tidak signifikan ya. Kalau kita bicara lumayan, tapi memang jelas. Kalau dari sisi kursi kemungkinan besar ada kenaikan kursi. Tapi memang tidak memuaskan semua pihak. Nah, islah adalah jalan terbaik. Tanpa islah, saya kira tidak akan. Jadi sekarang tanggalkan semua ego. Saya kira ini berjalan tanpa adanya sebuah pemikiran yang jernih. Kalau semua berpikir jernih, lalu kemudian misalnya ada pressure, ada tekanan, itu cukuplah di dalam internal. Tadi saya menyambung Prof. Itu kan di dalam teori dramaturgi itu kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi kalau di panggung belakang silahkan gontok-gontokan, tapi tidak keluar. Ketika masyarakat melihat, maka publik akan lihat, tuh kan potretnya partai politik kita nggak seperti itu gitu loh. Jadi kan ada ketidakpuasan publik, dan inilah hukuman publik itu jauh lebih dahsyat ketimbang konflik yang terjadi antar elit. Gitu. Ini yang menurut saya menjadi catatan penting. Situasi yang sama sebetulnya hampir pernah dialami oleh PKB
Prof? Oh ya, PKB lebih Lebih ya dahsyat sama lagi. hebatnya lah. Dan Pecat itu memecat juga, iya, kan? dan itu 3 kali berturut itu. Dan kemudian memang berhasil dalam tanda kutip ya, Iya. melemahkan PKB waktu itu. Nah, sekarang memang sudah mulai agak naik itu. Iya, tapi artinya PKB belajar dan ada proses pembelajaran dalam partai itu, kemudian menyebabkan dia bisa Iya, menjadi besar. saya pikir seperti iya sekarang. ya. Saya pikir iya, tapi yang penting itu PKB bisa menyelesaikan itu dengan baik-baik. Nah, saya pikir memang Untuk P3? kata kuncinya terletak pada Suledama Ali ya. Itu memang dia sebenarnya tadi sudah katakan dia harus bisa hadir dalam musyawarah itu. Iya. Sebab kalau dia tidak hadir dalam musyawarah itu memang akan berlangsung terus itu, akan dikukuhkan apa yang sudah diputuskan dalam Rapimnas kemarin ini. Ya, tapi kalau melihat kondisinya sekarang ketika kantor DPP P3 kemudian ditutup dan dijaga oleh orang-orangnya SDA, Ya. yang terbaca di balik itu apakah ada kemungkinan islah yang menuju kedamaian seperti yang diharapkan? Itu saya pikir emosi yang diperturutkan. Ya. Jadi sampai hari ini itu emosi masih diperturutkan. Oke. Ini kan ada Mukernas Ya. hari Rabu nanti. Rabu, tanggal 23. Itu masih ada 1 hari lagi loh untuk cooling down emosi itu. Oke. Cobalah MUI bisa nggak kemudian menjadi fasilitator dalam 1 hari untuk membuat saya pikir emosi ini reda? jangan tergantung kepada instansi Pihak lain di eksternal. luar. Oke. Itu sama sekali ditentukan oleh orang-orang Oke. P3 itu sendiri, Oke. terutama SDA. Mhm. Mau nggak dia datang dan kemudian merunding baik-baik supaya yang saya khawatirkan nih Mas Heri itu juga sudah katakan, jangan sampai pemecatan itu berlangsung. Itu mesti dihapuskan Oke. dan kemudian P3 kembali menjadi satu. Petinggi-petinggi P3 memang sudah saatnya turun gunung menyelesaikan ini. Ya, Saya termasuk. pikir ya, Iya. itu salah satu Salah mungkin satu. mediator yang bisa berperan itu. Saya kira iya ya, sama. Jadi udahlah, kita tidak perlu kesolidan yang dipertunjukkan selama kepemimpinan SDA itu kan mestinya itu yang dikemukakan, Ya. itu yang dijaga. Saya kira kesolidan partai. Bagaimanapun ini adalah aset bangsa ya. Baik. Saya kira kita juga yang di luar melihat kondisi ini sedih, terus terang saja. Tapi kalau elit-elit P3 dengan kepala dingin, dengan Baik. rendah hati, tentu saya kira ini akan selesai. Oke. Dan saya yakin baik yang memecat ataupun dipecat sama-sama punya kontribusi sebetulnya Iya, untuk iya. membesarkan partai. Iya. Dan Iya. tidak ada Jelas. satupun mungkin yang bisa mengklaim bahwa ini saya yang paling berjasa. Tidak. Yap. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Mas Iya. untuk perbincangan kita Terima kasih, pada malam Prof. hari ini, dan saudara demikian tadi Iya, dialog terima kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.